Maka dari itu, Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapapun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif, ujar Edi Baskoro Yudhoyono. Melihat perkembangan situasi politik terbaru, utamanya partai milik mantan Presiden ke-6 Pak BY. Pak, aku bingung ya. Ini dapat serangan dari kubu yang kontra sama mereka. Tapi nggak terlihat ada perlawanan sama sekali ini. Nah, siapa yang kontra Demokrat? Ya, yang baru aja nyebut orang besar. Kekuatan kuat. Yang katanya backingi isu ijazah palsu dan seputar isu itu. Lo kan rakyat jadi mikir, disebut begitu kenapa adem ayem bae ini Demokrat ini. Hanya membantah secara normatif saja. Lo masa Haye sebagai ketua umum, dia sekedar merespon pernyataan atau pertanyaan wartawan saja. Dengan kata, wah itu fitnah, itu tok itu. Tidak ada kalimat yang lain. Lah sejak awal isu ijazah palsu ini keluar, hampir tidak ada sesuatu yang bisa dihubungkan dengan partainya Pak SBY ini. Walaupun Pak Roy itu salah satu orang yang terus bicara tentang dugaan kepalsuan ijazah. Dan Pak Roy dulu kader Demokrat. Pernah jadi anggota DPR juga dari Demokrat. Pernah jadi menteri juga. Gak pernah tuh nyoba narik Demokrat itu, Pak Roy itu. Mungkin karena wis out dari sana bisa. Dan tidak mau menyangkut pautkan dengan partai politik. Ini murni dari suara rakyat. Ya merasa memang tidak perlu golek bolo karena ini suara rakyat yang sudah didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Ya makin banyak yang masuk di kabinet. Ini anteng bener nih partainya Pak BY ini. Ketika diserang itu anteng. Beda kondisinya waktu mereka nggak masuk pemerintah. Tahu loh sekarang ini loh banyak atau mayoritas petinggi Demokrat itu diisi orang-orang baru, usianya paling antara 40 sampai 50 tahun. Justru itu usia yang matang harusnya, yang strong. Dan baru jadi pengurus DPP tingkat eksistensinya atau egonya itu ya pasti tinggi. Belum menep lah. Loh, idealnya ada tudingan yang tidak berbasis fakta. Enggak sesuai kenyataan ketika dituduh sebagai backing masalah ijazah palsu dan pemalsuan Wapres. Ya bereaksi dong. Bukankah mereka ya tahu rakyat yang lagi gak simpatik pada Pak Jokowi ini. Kenapa disebut sebagai backing isu ijazah palsu meskipun itu tidak langsung dikatakan. Ada apa ya sinyal-sinyal. Lah kok bergerak we belas. Yang paling rada tegas itu masih Bas malahan. Ketua fraksi Demokrat di DPR sana. Dia mengatakan atau mempertimbangkan langkah hukum buat yang sengaja mencemarkan nama baik partainya melalui narasi palsu dan manipulatif yang bernada fitnah itu. Kan yang ada bukti, ada saksi juga itu. Jelas dan genah yang disampaikan sama Sylvester dan Ade Darmawan. Bung Sylvester kan mengutarakan loh, ada mantan petinggi negeri menginginkan penggantian Wapres, diganti anaknya. Ini ngomongannya relawan, celap-celup. Di lain waktu Bung Ade seolah yakin dan ngasih kode gitu loh, ngasih kode, ngasih kode warna biru sebagai partai yang berada di belakang isu masalah ijazah palsu dan pemalsuan. Lah kan maksudnya meloho tuh. Nyolok moto lah, welo-welo tertuju pada siapa omongan mereka itu ditujukan pada partai biru apa itu loh. Kan partai biru di Indonesia hanya 3 itu, PAN, Nasdem dan Demokrat. Ya, yang paling dekat dengan tuduhan ini ke Demokrat. Yang dimaksud mantan petinggi negeri bila bukan sekelas presiden ya memang apa itu. Gubernur cuma petinggi provinsi, menteri sebatas petinggi kementerian, rektor petinggi kampus, bekas presiden yang kaitannya warna biru ya hanya Demokrat itu. Nah abang gue lagi Bu Mega, tapi Bu Mega kan nggak disebut partai warna merah, itu warnanya biru. Nah hijau ya paling almarhum Gus Dur,
PKB. Lo ngapain Mas Ibas? Masih mempertimbangkan ngambil langkah hukum. Sekali lagi mempertimbangkan lo ya. Lagi mikir-mikir berarti ini. Gak duwe nyali gugat relawan Jokowi itu yang sudah celap-celup. Saya akan nuduh dengan bantahan fitnah. Ya mungkin mereka nanti berkilang. Kan saya hanya mengatakan ada tokoh besar. Gak menyebut nama loh. Nyata omongannya relawan gitu. Ngelihat badan gede Bung Sylvester itu. Apa ngewel? Takut tuh nyawang potongannya rambut Bung Ade Darmawan yang itu apa ya? Takut. Ini masalah hukum, Bung, Mas Ibas. Bukan menang-menangan otot atau banyak-banyakan pendukung. Begawan menilai ini tuduhan serius, nggak main-main loh. Akan meruntuhkan marwah Demokrat ini. Dipikir Sylvester dan Ade Darmawan, Ade Darmawan bicara begitu tanpa arahan, tanpa dikomando, tanpa disuruh. Loh ini perkara politik. Ada orkestrasi yang memperkeruh situasi. Ngapain soal beginian kemudian nyeret-nyeret Pak B? Apa motif terbesar yang terkandung di upaya nyenggol-nyenggol Demokrat? Kok Demokrat yang dibawa-bawa? Kok bukan PDIP yang langsung dihancurin sama Jokowi? Yang dikhianati oleh Jokowi, Gibran sama Bobi. Yang mau dihancurkan, PDI dikalahkan supaya jadi 7%. Gampang men. Soalnya semua tahu, saya ngusrek babakan dugaan ijazah palsu itu kan sama sekali tidak ada yang dekat sama Bu Mega. Dengan petinggi PDIP lah. Nyenggolkan ke Partai Gerindra. Lah posisi Gibran malah bisa terancam loh. Jadi siapa tokoh besar yang menjadi backing masalah ijazah palsu dan pemakzulan Gibran? Lantas tujuannya apa? Tujuan utamanya lah apa itu? Malah nambahin Musa itu. Bukan itu sih, nek nurut pandangan Begawan, tujuannya emang ngerusui. Ya, ini relawan ini kan kerjanya sekarang ngerusui. Dulu waktu Begawan jadi relawan, baik relawan itu. Profesional dalam mencapai tujuan siapa yang kita dukung. Orang jilat, orang cari kedudukan, orang kepo gitu loh. Bukan jadi pengkhianat kalau relawan itu. Ya tujuannya memang ngerusui atau mengganggu kinerja Mas Ahaye saja. Biar upaya menata serta menyiapkan politik 2029 akan terganggu. Lu mau bagaimanapun perubatan RI 2 itu pesaing utama Gibran itu ya Mas Ahaye. Ngebawa Demokrat biar terseret-seret isu ini atau ngurangi legitimasi. Ngono ini analisa Begawan, nggak nuduh. Politik itu memang perlu ada analis, ada hitung-hitungan, ada matematikanya gitu. Dan itu perlu disampaikan ke masyarakat biar masyarakat semakin cerdas, paham. Secara subjektif tak nilai, Pak Jokowi tidak rela RI 2 di 2029 tidak ditempati anaknya lagi. Bahkan bila memungkinkan ya presidennya anaknya. Ya, tapi target di kursi utama itu gak mudah. Ada banyak tantangan serta melihat ke Pak melihat ke Gibran sendirilah. Sehingga mereka tidak mau memaksa atau ngotot mengerahkan segala upaya agar bisa meraih RI 1 bagi Gibran itu. Meskipun sudah ada gembar-gembor Gibran next presiden. Ya para relawannya itu yang gembar-gembor. Targetnya ya sekedar bertahan lah di posisi sekarang itu. Menghilangkan kompetitor utamanya ya paling-paling Ahaye. Sebab bila melihat pemetaan jabatan Demokrat di kursi kabinet, mereka tidak menempati kursi yang panas. Ada Menko Infrastruktur dan Kewilayahan yang dipegang Mas Ahaye, kemudian Menteri Transmigrasi itu Bung Iftitah Suryanegara itu dari Demokrat. Menteri KRAP Bung Teguh Refki Harsha, juga Wakil Menteri ATR Bung Osi Tirmawan. Itu terlihat kan? Jarang terekspos apalagi menghadapi beban berat dari Pak Prabowo. Nah, tidak pada tempatnya mereka tidak bereaksi keras, utamanya menempuh jalur hukum. Tidak harus DPP yang melaporkan tudingan itu ke polisi. Oh Allah, kan bisa DPD sampai DPC yang memperkarakan itu. Oh, nek kalau aku jadi kader punya stempel loh, udah jalan saya. Lah Bung Ahaye lupa.
Zaman digoyang sama KLB itu. Ya, wis di luar pemerintahan, nggak punya teman, tidak punya akses ke negara. Di KLB sama Pak Muldoko. Nek gak ditolong sama Pak Yasona waktu itu jadi menteri Kementerian Hukum dan HAM. Wah, mesti hilang kabeh nih keluarganya Pak B dari Demokrat. Cilokon. Lah apa karena Gibran wis jenguk Pak BY saat di rumah sakit RSPAD menganggap omongan Bung Silvister sama Bung Ade Armando, Armando lagi, Ade Darmawan sebagai karepnya sendiri, ben dialem gitu loh, ben ketok kendel, atau disebabkan pernyataan Ketua PSI, Kaisang yang berencana bersua dengan Mas Ahaye, terus menganggap omongan relawan-relawan yang sing celap-celup itu, biar dikira karep mereka sendiri itu loh, bukan suruhan Jokowi. Lah seberani itu kedua orang tadi mengaitkan ijazah palsu sama Demokrat. Itu bukan berani, itu nekat itu. Nek bener tak ada perintah, apa wani itu. Maka saya sarankan supaya adil. Negara kita itu negara hukum. Pihak sana tuh sidik-sidik melaporkan ke polisi loh. Ada masalah sidik laporkan, gugat. Nah sekarang gantian. Demokrat berani nggak? Melaporkan dua relawan Jokowi ini ke kepolisian. Dan nanti bila relawan ini sudah dilaporkan, mereka akan introspeksi dan mereka tidak bebas melakukan apa-apa. Lu sekelas Partai Demokrat saja tidak berani memperkarakan kok. Demokrat itu mesti mempertahankan harga dirinya, marwahnya. Walaupun Pak BY wis tidak banyak campur tangan ya pada partai warna biru ini, justru dengan disebut berada di belakang para pengusung ijazah palsu, berarti masih dianggap punya pengaruh. Siapapun tahulah Pak Prabowo kedekatannya kayak apa dengan Pak BY, dan kedekatan itu mengancam bargaining politik Gibran yang sekarang jadi wapres. Nah, di tahun 2024 kita tahu mengapa Presiden terpaksa memilih Gibran jadi pendamping. Tahu nggak masalahnya? Ya biar menang. Tapi 5 tahun mendatang, apakah persentasenya tetap sama besar atau makin mengecil? Ini yang beneran dihitung sama Pak Jokowi. Sehingga dia melakukan apapun akan dilakukan. Bila tidak dari sekarang digoyang, bakal jadi ancaman di tahun 2029. Belum lagi goyangan ke Partai Biru buat menaikkan citra Partai Gajah. Ndase abang awak ireng terpisah. Tahu sendiri kan apa yang dibilang Kaisang waktu ditanya wartawan soal ini. Dia menjawab, bapaknya gak nyebut Partai Biru loh. Gak nuduh Demokrat loh. Ya kena ora. Apa ya bodoh kalau meloho. Malah mengklaim hubungannya dengan Pak BY baik. Baik dari aspek apa? Faktanya di awal isu ijazah palsu keluar, Jokowi hampir belum pernah bilang ada backingan. Padahal tuduhan maupun perkara ijazah palsu munculnya kapan? Silakan cek sendiri. Kok baru sekarang dia nyebut ada kekuatan politik, ada orang besar, kekuatan besar di soal ijazah. Waktu dulu Gus Nur sama Bambang Tri, apakah ada? Kan sama yang dipermasalahkan ijazah juga. Sebenarnya situasi politik sekarang ini menguntungkan banyak partai politik. Kalau bisa mengambil langkah-langkah politik. Apalagi yang memiliki anggota atau wakil rakyat di DPR di Senayan. Mereka bebas bersuara keras di Senayan. Pada menteri Pak Prabowo. Wes, genjot saja. Sebagai bapak dari ketua umum partai. Yang juga kader partai PSI. Gambar gajah. Juga turut jadi kritikan DPR. Ya pasang badan buat anaknya itu biar wajar. Nah, isu baru butuh dilemparkan nih. Agar anak banyak mikir, teruji, terbiasa bermanuver politik. Pak Jokowi mendidik anak-anaknya. Nek dicoba sama bapaknya, ada kesalahan atau blunder, memadamkan isu kan itu lebih mudah karena masih didampingi oleh Jokowi. Bapaknya yang mengorkestrasi. Justru yang berat, jika isu dilempar pihak lain, ya kudu hati-hati. Lu baik di eksekutif, tinggal legislatif, perkara ijazah palsu ini kan tidak mengganggu. Tidak ada urusannya dengan legislatif sana, lembaga sana, atau lembaga eksekutif. Jalan terus sama aja. Mengapa beberapa petinggi biru nggak keras ke para penuduhnya?
Apa coba kendalanya, rintangannya? Ini individu ke individu ini. Nggak usah ada hubungannya dengan legislatif eksekutif. Ini masalah hukum. Beban buat membicarakan Bung Silvester sama Bung Ade Armando. Termasuk bila perlu Pak Jokowi sekalian. Ini beneran pengen hilang tuduhan ke mereka. Ya. Yang nuduh siapa? Yang takut siapa? Kan aneh banget ini. Justru supaya rakyat itu ngerti dan cerdas. Apa ada kepentingan besar? Atau ada yang membiayai? Dan apa Demokrat di balik ini semua pandra? Masyarakat juga butuh tahu. Tegas aja lah. Nak mau bantah ngomong di depan jurnalis. Semua orang ya bisa, Mas. Apa nggak mikir kader sama simpatisan biru di kampung-kampung, di desa-desa yang diolok-olok, dianggap bandari Pak Roy dan kawan-kawan. Ini sih pertarungan menurutku. Bisa nggak bersikap serius pada para pemfitnah Demokrat itu. Karena mereka itu kalau bilang ke kita, yang suka ngeritik mereka, yang suka ngeritik Jokowi, suka ngeritik Gibran tuh, dia itu ngomongnya ke kita cuma fitnah, sakit hati, pembenciannya gitu aja tuh, nggak ada kata-kata yang lain selain itu. Lawang Silvester sama Bung Ade Darmawan itu bicara di media TV loh. Jadi dilihat secara live di seluruh Indonesia, bukan di podcast atau media cetak yang disiarkan di YouTube. Itu pun genah tersebar di mana-mana. Masih ada semua itu bukti keduanya. Masih ada yang nyimpan. Demokrat takut kehilangan kursi menteri. Sama mainnya. Bung Ahaye mesti sekarang sudah jadi Menko. Tugas sebagai ketua partai jangan diabaikan. Maksudnya karena Pak BY habis ditengok wapres gak berani melaporkan dua relawannya yang ngasih clue siapa berada di belakang Pak Rismond dan kawan-kawan itu. Nah, isu ini ya seputar ijazah sama pemazulan Gibran. Secara politis itu memberi efek positif loh bagi buat Demokrat loh. Hati-hati ini kalau pinter mengalkulasi atau memanage isu-isu itu bisa menguntungkan Demokrat. Asal cara mengorkestrasinya tepat. Bila para petinggi Demokrat fokus mensukseskan pemerintahan sekarang, gak ada salahnya. Tapi beneran putusan itu yang bakal diambil, apa partai itu wis gagal? Tidak punya lagi sensitivitas politik. Tanpa bereaksi konkret. Ancamannya ditinggal sama konstituennya itu. Takut itu. Tidakkah kita banyak tahu? Masyarakat itu bebannya saiki banyak. Ditambah kinerja pemerintah yang buruk kayak sekarang ini. Kita juga belum melihat loh kader Demokrat di pemerintahan punya progres yang positif. Justru saat ada yang mencoba memojokkan mereka, ya gunakan ini. Ya harus diserang balik. Mas Ahaye kan sudah pengalaman gimana rasanya diserang habis-habisan waktu KLB. Belum lagi citra Pak BY juga ikutkan rusak akibat serangan ini. Silakan dipertimbangkan. Dipikirkan baik-baik. Gak perlu nawari aku kursi di DPP Demokrat, gak usah. Atau ditempatkan sebagai Dewan Pakar, gak usah. Begawan tak dadi wong biasa aja. Usaha kecil-kecilan di rumah. Iso ngonten untuk mengisi waktu. Wis nyeneng gitu. Wis bukan wayah di politik praktis. Ngelakoni aktivitas ngonten sama ternak. Ayam sama ternak kambing. Wis ayam tentrem. Ya kayak dan juga ternak cercu. Antar anak antar cucu. Oke. Ini saya sampaikan ke Mas Ahaye, Mas Ibas dan kader-kader Demokrat untuk tegas dan harus berani untuk mengambil langkah agar harga diri Partai Demokrat dan marwahnya tetap terjaga. Salam kawan, salam ngumpul, sampai jumpa. Dadah.